Pandawa itu terbentuk tahun 2017 di kontes pertama Aquascape Magelang di Magelang sini. Nah, itu dibentuknya Pandawa emang apa namanya ada semacam buat rame-ramean tadinya, tapi ternyata sampai sekarang malah diakui oleh Skaper seluruh Indonesia. Kalayak skaper lah dia bilang. Nah, itu Pandawa itu dari yang anggotanya tuh ya namanya Pandawa atau ada 5 orang. Nah, sekarang kita ada di Pasar Ikan Sasana Mina Magelang. Ayo kita datengin tokonya Pak De Soeharto. Let's go. Oke, ini kedatangan tamu dari Cianjur nih, dari MAD. Mega Aquascape Design. Sip. Jauh-jauh datang ke Magelang, pengen tahu lebih dekat mengenai Pasar Sasana Mina, di akuarium, ya. Oke, silakan dilanjut. Sip. Halo Skaper Indonesia, khususnya warga CAC. Sekarang kita lagi ada di tokonya Pak De Soeharto. Kita kesini untuk silaturahmi sambil ada beberapa pertanyaan lah yang pengen saya tanyain langsung ke Pak De Soeharto. Pak De, kapan Pak De mulai main aquascape? Saya main Aquascape itu eksis tahun 2012 mulainya. Dan di situ di Magelang sini tuh masih sedikit yang main aquascape, yang penggemar aquascape tuh masih beberapa orang lah. Dan kebanyakan di sini tahun-tahun segitu tuh stylenya bikinnya main dart style. Oh, dart style. Karena emang didukung oleh air di Magelang sini. Oh, bagus ya air Airnya Magelang sini. bagus sini karena dari mata air udah teruji lah. Air Magelang tuh bagus buat main dart-style. Tapi saya mainnya justru main hardscape. Oh, main hardscape. Saya emang dari pertama kenal aquascape saya tuh udah seneng nyusun ngatur-ngatur batu, nyusun batu. Jadi emang kalau stylenya saya lebih menjurus ke hardscape-nya. Main batu lah, main kayu. Berarti kalau untuk tema yang pertama dibuat, itu tema apa Pak De? Ya kalau pertama dibuat saya malah masih bikin tema taman. Tema taman, batu-batu saya susun. Tapi itu ruang lingkupnya hanya taman lah. Saya cuma bayangkan taman ada di suatu rumah orang lah kasarnya. Itu saya aplikasikan di akuarium. Jadi belum tema alam yang saya buat. Jadi, pertamanya taman saya bikin. Jadi kalau dulu kan bilang akuarium hias sebelum saya aquascape mendunia atau dikenal masyarakat Indonesia tuh dulu masih kenal akuarium hias. Nah itu saya masih pegang akuarium hias itu. Berarti kesini pada itu udah hampir 18 tahun 2000 2010 ya? 2020 kan 2012. 8 tahun. 8 tahun. Kalau terbentuknya Pandawa
Itu kapan Pak De? Itu Pandawa tuh terbentuk tahun 2017 di kontes pertama Aquascape Magelang di Magelang sini. Nah itu dibentuknya Pandawa emang apa namanya ada semacam buat rame-ramean tadinya, tapi ternyata sampai sekarang malah diakui oleh Skaper seluruh Indonesia. Khalayak skaper lah dia bilang. Nah itu Pandawa itu dari yang anggotanya tuh ya namanya Pandawa tuh ada 5 orang. Nah yang pertama kita sebut kakak pertama tuh Muhammad Jainuddin. Oh, yang admin API itu ya? Ya itu admin API tuh Muhammad Oh Jainuddin. iya. Nah, itu kakak pertama Pandawa tuh. Oh iya. Berarti kalau di Pandawa aslinya dia itu ya siapa namanya? Yudhistira. Yudhistira. Nah itu makanya kemarin kan dia posting tuh apa namanya saya siapa, dia nanya bingung padahal dia Pandawa kan. Nah itu kakak pertama. Kakak keduanya ada Bimo Hadi Dewanto, dia sepuh skaper dari Cibinong Bogor. Nah dia juga lebih lama dari saya tuh main aquascape-nya tuh, makanya dia kakak kedua. Nah ketiganya kalau ini dibilang saya katanya nih urutan ketiga di Pandawanya. Nah, terus ada yang keempat Pak Dianton Suparno tuh yang keempat. Cuman ada satu lagi yang kelima cuman kurang aktif di Facebook, di postingan itu dari Solo, Pak De Bagus namanya itu. Bagus Sunarto itu dia Pandawa yang kelima, cuman kurang aktif, mungkin para skaper banyak yang belum kenal dia gitu. Nah itu makanya terbentuknya itu tahun 2017 pas kontes di Magelang sini. Berarti kalau misalkan ada kontes-kontes di luar kota, Pak De sering datang nggak? Itu sering datang, hampir seluruh Indonesia kita Hampir seluruh Indonesia datang ya. Gitu. Jadi kita berusaha cuma karena statusnya Pandawa tuh para sesepuh ya, dari usia juga udah sepuh, kemudian mereka juga nganggap kita sesepuh ya. Sekarang kita bisa dibilang berusaha bagaimana caranya setiap kontes tuh banyak pesertanya. Nah, kita hadir di situ, kita membantu nyari peserta supaya bisa ikut kontes yang tadinya belum kenal bagaimana kontes, kita perkenalkan, kita kasih dorongan lah bisa berani tampil gitu dia untuk lebih maju lagi. Kalau untuk di Magelang sendiri Pak De dulu kan masih sepi ya. Pak De merintis awal lah aquascape. Kalau sekarang udah gimana Pak De perubahannya dari dulu sampai sekarang? Kalau perubahan pemain aquascape saya rasa seluruh Indonesia ya, bukan saya mau ngomong sombong, tapi kenyataan di Magelang sini itu paling banyak dibanding kota lain. Magelang tuh kota kecil, perbandingan kotanya kota kecil, tapi pemain aquascape-nya walaupun mereka tuh nggak eksis di Facebook, tapi banyak. Itu bisa dilihat dari yang datang ke tempat saya untuk belajar, untuk beli bahan-bahannya itu hampir tiap hari ada, dan orangnya selalu berbeda-beda. Nah itu saya cuma bisa melihat bahwa itu orang baru berarti bertambah ininya penggemar aquascape di Magelang. Dan kebenaran di Magelang sini saya punya slogan satu rumah satu akuarium. Orang pertama akuarium diisi ikan, tapi bosan ikan dia akan lari ke aquascape. Nah itu tujuan saya di situ, satu rumah satu akuarium Magelang tuh slogannya gitu. Nah, skaper perlu kalian tahu, Pak De ini mulai eksis di dunia aquascape itu tahun 2012 dan terbentuknya Pandawa tahun 2017 setelah ada kontes di Magelang. Itu skaper. Nah, kalau untuk visi misi Pandawa itu gimana Pak De? Soalnya kan Pandawa itu yang saya tahu tersebar di kota-kota misalkan Magelang, Jawa Barat gitu ya. Jawa Timur, itu visi misinya kayak gimana itu Pak De? Ya kalau visi misi sebenarnya tuh nggak ada yang baku ya. Cuman kita sebagai Pandawa udah disepuhkan gitu ya. Emang kebenaran Pandawa tuh masing-masing sesepuh dari tiap daerah masing-masing gitu ya. Saya di Magelang sini udah sepuh Magelang, Pak De Bimo dari Bogor. Cibinong Bogor, sepuh sana, Pak De Muhammad Jainuddin sepuhnya API. Nah itu udah Pak Dianton Suparno juga udah masih sepuh dari daerah Jakarta Barat sana. Itu sebenarnya misinya nggak ada yang ini sih, cuma kita masing-masing komitmen bahwa kita ditunjuk ya di sepuh seperti itu ya. Bagaimana caranya kita mempersatukan
membuat kompak para skipper untuk lebih eksis lagi untuk memajukan dunia perakuastifan lah. Tapi terutama ya dalam bidang edukasi kita tuh bagaimana merangkul yang baru-baru supaya bisa ini. Seperti saya kan di sini di Magelang sini khususnya setahun sekali saya udah ditunjuk dari Dinas Perikanan untuk diklat. Itu semacam pengajaran mengenai dunia aquascape dari awal membuat akuarium sampai mendesain sampai jadi semuanya itu setahun sekali saya ditunjuk sama Dinas Perikanan sini Magelang sini. Nah itu salah satu misi saya itu udah mulai berjalan bagaimana memperbanyak para skipper. Nah itu saya mulai dari Magelang sini. Syukur bisa tempat-tempat lain tuh bisa mengikuti lah supaya lebih maju lagi skipper-skipper Indonesia sini untuk lebih eksis lagi di dunia internasional gitu. Berarti sebenarnya edukasi itu penting untuk pemula aquascape ya Pak De? Penting, sangat penting itu. Nah Pak De, kalau Pandawa sendiri kan sudah terkenal di seluruh Indonesia. Bagaimana ngejaga hubungan Pak De sama Pandawa, khususnya para skipper seluruh Indonesia? Gimana Pak De? Ya itu kalau hubungan sesama Pandawa, sama anggota Pandawa tuh kita ya satu, kita masing-masing udah punya nomor WA-nya. Kita sering, mungkin hampir tiap hari lah kita secara pribadi tuh hubungan saling say hello atau nanya kabar atau tiap ada permasalahan kita yang maksudnya permasalahan yang mengenai akuasi kita selalu bicarakan di antara para Pandawa itu gitu. Itu sudah hubungannya terjalin baik lah sampai sekarang. Nggak ada istilahnya rahasia-rahasian kita sama Pandawa. Dan untuk para hubungan dengan para skipper tuh ya kita lebih banyak ketemu kalau di kontes. Di acara-acara ya? Acara-acara tuh kita selalu satu-satu ya paling enggak tuh mereka yang udah kenal kita langsung ngobrol, kita langsung gitu. Jadi mempererat hubungan karena emang intinya kan setiap kontes begitu kan ajang silaturahmi. Nah di situ kita berbaur dengan para skipper yang lainnya lah, gitu. Nah kalau hubungan sama juri sama ini karena kita ini ya sering kita dialog sama juri mengenai kemajuan aquascape bagaimana bagusnya gitu. Ya mereka banyak ngasih masukan lah untuk para sepuh sini supaya Pandawa ini bisa lebih eksis lagi di para skipper yang baru-baru gitu. Dan supaya lebih maju lagi ininya lebih banyak lagi para pesertanya penggemar aquascape itu yang berhobi aquascape. Nah gini Pak De, dalam waktu dekat ini ada nggak misalkan Pandawa itu rencana untuk kumpul yang kita tahu sekarang kan banyak ini ya isu COVID, terus banyak kontes yang dibatalkan. Dalam waktu dekat ini ada nggak Pak De? Ya bener, emang banyak kontes-kontes yang diundur sebenarnya gitu ya, yang diundur. Diundur ya, bukan dibatalkan. Diundur, tapi ada juga yang dibatalkan seperti di Magelang sini. Dibatalkan tuh karena apa? Itu tahun 2020 dari Dinas Perikanan kan otomatis anggarannya anggaran 2020. Nah itu karena anggaran dialihkan ke COVID ya otomatis akhirnya dijadikan 2021 dan itu sama juga udah dibatalkan karena 2021 itu udah rencana baru lagi itu emang harusnya ada gitu. Itu khususnya begitu. Dengan banyak COVID begitu emang banyak jadwal yang tadinya tuh Pandawa tuh hadir di daerah ini tuh banyak yang batal karena akhirnya kontesnya itu juga akhirnya emang diundur nggak tahu sampai kapan gitu. Nah, tapi khususnya untuk dalam waktu dekat ini ada pertemuan nanti Pandawa tuh. Ya, insya Allah bisa kumpul semuanya nanti itu di Cirebon. Itu yang jelas Pak Dedi Muadiwanto itu paling datang, Pak Dedi Muhammad Jainuddin datang, Pak Dedi Anton Suparno juga diharapkan datang, saya sendiri pasti datang. Nah untuk saya sendiri biasanya kalau udah kumpul begitu itu nggak langsung pulang setelah selesai, biasalah kayak perjalan-jalan ke Jakarta, ke Bogor. Nah, rencana besok aku datang ke Mat tuh habis acara dari Cirebon. Nah tungguin aja. Perlu kalian tahu nih warga CAC, habis acara nanti di Cirebon, Pak De itu mau langsung datang ke Mega Aquatic Design.
Nanti kumpul di sana dong. Kumpul dong. Tungguin aja. Mantap. Kumaha Pi? Pokoknya mantap. Oh ya, jangan lupa tanggal 15 Agustus nanti di Cirebon ada kontes. Ikut ya, jangan sampai enggak. Sip. Oh ya Pade, denger-denger keluarga Pade kan skaper semua nih. Itu bener nggak? Ya itu ada benernya, ada enggaknya, tapi banyak benernya sih. Banyak benernya. Banyak benernya. Kenapa banyak benernya? Ya walaupun belum skaper kelas yang naik ke kontes, paling enggak mereka tuh di toko sini Aktif. udah aktif nyeting, udah layak jual gitu. Jadi hasilnya juga nggak mengecewakan lah, tapi ya itu kelas, bisa dibilang kelas pasar gitu. Dan itu juga semua karena emang hasil daripada melihat tiap hari ada nyeting, saya nyeting, dan mereka belajar gitu. Itu dari yang pertama, anak kedua, ketiga, itu pada paling enggak tuh mereka pada bisa bikin bonsai lah. Ini Berarti itu. kalau yang paling aktif di Aquascape sendiri sekarang siapa? Yang paling ini kalau anak tuh anak yang nomor 2 di Wiratanjaya tuh, dia apa namanya udah setting ke sana ke sini, panggilan. Kadang-kadang kalau saya lagi apa namanya banyak nggak kepegang, dia yang ini yang ngurusin tuh. Cuman sekarang dia lagi nggak ada, dia lagi ada tugas maintenance. Wow, Mantap ya. Nah, Mantap. Berarti untuk Magelang ini bisa dibilang dipegang Pak De lah kayaknya lah. ya kalau dipegang saya mah kayaknya terlalu hebat ya, tapi enggak juga lah. Cuman emang orang kalau di Magelang sini kalau bicara mengenai aquascape ya akhirnya banyak ke di Aquarius, tempat Iya. toko saya ini, Iya. tempat saya Pak Diswarto begitu. Nah di situ orang pada tahunya. jadi orang Magelang yang mau nyari perlengkapan Aquascape atau equipment Aquascape bisa langsung datang ke pasar ikan Sasanamina. Sasanamina. Ada di The Aquarius. Oh ya Pak De, boleh nggak kalau misalkan diperkenalkan salah satu Anggota keluarganya. anggota keluarga Pak De? Nah ini ya seperti tadi saya bilang kan, lagi sedikit yang aktif lagi maintenance. Cuman di sini ada nih dari saya nih, dia tiap kontes selalu ikut ke sana ke sini, nonton aquascape, kontes aquascape dia ada selalu saya ajak ke sana ke sini. Nah mungkin udah para skaper pada tahu lah siapa istri saya. Nah nih gitu. Nah, dia yang pegang Facebook di Aquarius, yang Oh, pegang. Oh yang pegang Facebook ya? Mm-mm. Admin. Adminnya kalau saya cuma atas nama pribadi Facebooknya Iya. gitu. Sehat Bude? Puji Tuhan, sehat. Bude, maaf nih mau izin bertanya, bagaimana kesan-kesan Bude itu waktu nemenin Pak De dari nol sampai mengikuti kontes sampai keluar kota, kesan-kesannya gimana Bude? Ya kalau Bude selama ini ikut kontes itu Bude senang nemenin Pak De, karena di situ Bude dapat ilmu dari skater-skater setiap kotanya, dan Bude di situ bisa untuk ilmu itu untuk praktek di kios Bude dan bisa menerangkan sama pembeli-pembeli bagaimana sih bikinnya aquascape itu dari nol sampai jadinya itu gimana cara-caranya. Dan Bude itu emang butuh banyak belajar, dan setiap kontes Bude juga di situ pembelajaran Bude buat Bude mengembangkan di kios. Karena Bude itu apa namanya paling suka juga kalau setiap kontes, jadi bisa kenal skaper setiap kota, juga juri-juri senior juga Bude di situ bisa kenal dan bisa belajar terus masalah aquascape. Itu Bude kesan-kesannya selama ini. Bude kan sering ikut kontes, sering ikut acara, dan banyak juga ilmu yang didapat. Kalau untuk di kios sendiri itu udah cukup belum? Itu ilmu dari mengikuti acara kontes-kontes? Oh, udah banyak banget ilmu yang di kontes dan manfaat banget untuk di kios. Karena setiap skaper-skaper di Magelang atau pembeli-pembeli tidak harus Pak De yang Turun tangan. tapi Bude juga udah bisa menerangkan, dan itu hasil ilmu. Bude ikut mendampingin Pak De setiap kota, ikut kontes, mendampingin satu kontes setiap kota kayak gitu. Pak De, tadi kan Pak De bicara mengenai diklat. Nah, selama 4 tahun kan Pak De mengajar di Dinas Perikanan. Dari 4 tahun itu ada nggak yang sampai ke luar negeri? Ya itu
Itu saya jawab terakhir ya pertanyaannya ya. Memang di Dinas Perikanan ini 4 tahun berturut-turut Dinas Perikanan dan Pangan Kota Magelang ini mempercayakan saya untuk ngajar di Diklat itu selama 3 hari. Itu dari tahun berapa ya, 4 tahun yang lalu lah sampai akhir 2020 ini, berarti tahun 2016, 2017, 18, 19, 20. Nah itu saya ngajar di situ. Dan tadi pertanyaannya, ada nggak yang sampai ke luar negeri? Ada. Sampai ada yang nyampe ke luar negeri itu? Ada. Itu sampai Hong Kong. Itu anak didik saya tuh ada yang sampai Hong Kong. Sampai Hong Kong. Tapi jadi TKI. Jadi TKI. TKI. Oke, itu tadi hasil kita ngobrol bareng Pak De. Kapan kita bisa tahu kapan Pak De itu mulai main aquascape. Kita juga tahu kapan terbentuknya Pandawa. Dan ternyata skipper keluarga Pak De itu skipper semua. Mantap. Jangan lupa Pak De, tahun depan kita ke Cianjur lagi. Kita ada rooftop kontes Cianjur Aquascape. Kita ke sana, oke? Sip. Mantap. Mantap. Pasti bisa. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Salam CAC bisa.